Kita kita foto dulu semuanya. Buka kamera ya. Ada Mbak Aprilia, Mbak Nindi. Nah, apa sedikit biar yang ini lah sedikit tapi kompak lah. Oke, Pak kamu ya teman-temanmu ya supaya ikut. Satu, dua, tiga. Oke. Kita buka materi dari e-learning. Poin yang ketujuh tentang analisis kebijakan publik. Metode dan alat analisis kebijakan termasuk analisis cost benefit, analisis dampak sosial, dan analisis risiko, penilaian kebijakan yang ada dan potensial, serta dampaknya pada masyarakat, hanya etika dan keadilan dalam kebijakan publik, prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan kebijakan, dan terakhir upaya untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi melalui kebijakan publik. Metode dan alat analisis kebijakan ada 10 alat yang dipakai. Jadi analisis kebijakan itu merupakan suatu proses. Semoga kamu bisa baca semua ya, kita baca-baca bareng. Hmm. Adalah analisis kebijakan merupakan suatu proses evaluasi dan penilaian terhadap kebijakan publik untuk memahami dampaknya apa, keefektivitasan dan implikasinya. Nah, dalam hal tersebut terdapat berbagai metode atau alat analisis kebijakan yang digunakan untuk menyelidiki atau mengevaluasi implementasi suatu kebijakan. Beberapa alat adalah dilihat dari analisis dampak. Ini mungkin perlu dimasukkan di dalam mana ya nanti ya. Jadi pertama analisis dampak. Jadi dampak kebijakan terhadap masyarakat. Ada dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Jadi kebijakan publik atau misalnya dibuat misalnya di Jombang itu ya, dulunya kan jembatan yang lama harus belok ke kanan. Ternyata terus dibuat jembatan yang lurus langsung. Nah, ternyata ada dampak ekonomi. Daerah yang jalur jembatan lama menjadi sepi. Soalnya orang langsung bisa lanjut ke jalur yang langsung lurus. Misalnya contohnya ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sosialnya misalnya daerah Mojoagung contohnya ini ya menjadi sangat ramai sekarang dengan adanya jalan tol, jalan jembatan yang bagus tersebut. Jadi harus dilihat efek sosialnya apa ya. Ah, misalnya di sekitar Jabon ada kampus Unim, ada kampus Dian Husada, ada kampus Majapahit. Oh, efeknya ternyata bisa meningkatkan apa namanya, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Jadi akhirnya kebijakan ah, sektor publiknya diperbolehkan untuk membangun apa namanya kampus ya, di daerah sekarang yang kita kenal Jabon di Unim. Jadi ada efeknya, efek sosial, ekonomi, lingkungan, efek sosial. Di situ nanti ada ketemu orang-orang baru. Maksudnya tidak hanya masyarakat Jabon, dok. Mungkin ada seperti teman kita ada yang dari ETB itu ya, mungkin ngekos di situ atau mungkin teman-teman yang lain ada yang dari luar Jawa di universitas lainnya. Efek sosial, ekonomi dan lingkungan. Lingkungan ya biasanya kalau dulu itu daerah Jabon ketika Pak Dian itu masih SMA ya, Jabon itu sepi. Tapi sekarang Jabon itu luar biasa ramai mulai dari Kenanten itu sampai apa aja yang muncul di situ, bisnis apa saja. Nah, itu harus di, didukung. Kalau di Malang di Universitas Brawijaya, dia dulu ada Universitas Islam Malang, ada Universitas apa namanya Muhammadiyah, ya, namanya Jalan Dinoyo itu sampai jeblusnya itu apa daerah Batu itu orang bisa mendirikan kos-kosan. Bahkan semakin sekarang sangat mahal. Beda dibanding ketika Pak Dian dulu kos tahun berapa ya? Pak Dian 97 jadi mahasiswa sorry kamu. Lulus 2001 S1-nya. Ketika Pak Dian S2 kos-kosan yang dulunya hanya 75 per bulan naik lagi harus setengah tahun bayarnya minimal. Sekarang harus tahun. Setahun berapa? Misalnya 10 juta. Berapa? Nah, itu ada dampak ekonomi dan lingkungan. Nah, dampak sosial, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Lalu di sini ada dampak ekonomi, lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan. Ada analisis biaya, manfaat. Nah, untuk memastikan bahwa manfaat dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, misalnya bangun jembatan di mana itu namanya? Mojo Agung ya, ke Mojo Agung daerah, bukan Mojo Agung, Ploso ya. Itu dibuat jembatan yang bagus itu ada manfaatnya nggak daripada jembatan yang lama. Makanya dulu membangun jembatannya itu sangat lama sekali. Karena Sungai Berantas itu harus apa namanya diberi jembatan yang besar. Kalau di Bojonegoro misalnya kemarin ada jembatan Kare, Kare Rengel. Kare itu Kanor Rengel ya. Nah, jadi orang ke Tuban dulu harus lewat kota Bojonegoro, sekarang nggak. Depan rumahnya Pak Dian langsung bisa Tuban. Ada manfaatnya nggak? Nah, misalnya daerah Tuban itu penghasil kapur yang terbaik daripada kapurnya Ngimbang atau kapurnya Babat. Kalau kamu itu bagusan kapurnya Tuban, lebih kuat kan. Akhirnya dampak luar biasa. Oh, harus jembatannya kuat, harus lewat truknya itu lah. Ada nanti pendapatan pajak, retribusi. Apa. Yang ketiga, menganalisis apakah suatu kebijakan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang, seperti segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kalau
misalnya di Jabon itu didirikan UNIM, berapa tahun UNIM dapat bertahan? Tahun 99 sampai 2004. 4, berarti 25 tahun. Misalkan kita mengilustrasikan anak yang bareng bareng-bareng sama-sama lahirnya UNIM tahun 99 ya sekarang umur 24. 24. Nggak tahu kamu umur berapa saya nggak tahu. Lulusan-lulusanmu itu. Nah, nanti setahun lagi ada yang lebih muda lagi. Nah, dampaknya banyak. Segini, ah, terjadi keberlanjutan. Makanya kamu sebagai alumni UNIM, bagaimana sekolahmu ini bisa bisa bertahan ratusan tahun misalnya. Selain kamu nggak hilang dari peredaran, mereka juga dapat keberlanjutan dalam jangka panjang segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Kalau di misalnya Pak Dian itu Universitas Brawijaya itu tahun 63, 1963, sekarang 2003, berarti hampir 80 tahun. 60, 67, 80 tahun. Nah, makanya kalau kita belum bisa menyamai ya Universitas Brawijaya bisa di atau UNER karena mereka hampir 100 tahun. UNIR baru 25 tahun. Gitu. Nah, tapi kan sudah terjadi keberlanjutan. Di situ ada warung kafe, warung kopi, warung tambal ban, macam-macam. Ada namanya analisis SWOT, strength, weakness, opportunity. Nah, kelemahannya apa, peluangnya apa dengan implementasi kebijakan. Dilihat kekuatannya apa. Oh, UNIM itu yang banyak sekolah di UNIM anak-anak Mojokerto misalnya. Atau kelemahannya, oh kelemahannya anak Mojokerto apa? Misalnya uangnya tidak sebanyak anak yang kuliah di UNER atau UB misalnya. Jadi jangan salahkan kalau misalnya ada yang terlambat bayar atau apa, nggak tahu itu. Ada peluang. Oh, orang-orang Mojokerto nggak usah harus ke Surabaya atau ke Malang misalnya. Karena kuliah di Malang itu sangat mahal. Lebih mahal daripada kamu kuliah di UNIM. Belum SPP-nya, belum uang makannya, belum kos-kosannya. Ada, ada SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang kelima ada alternatif kebijakan alternatif. Akhirnya apakah UNIM itu bisa berlanjut? Nah, oh ternyata bisa karena mahasiswanya walaupun turun tapi masih ada mahasiswanya. Akhirnya, oh berarti nanti kebijakan publiknya misalnya dari Koperti Suju bagaimana UNIM itu bisa apa namanya terus berlanjut. Anak-anak dari UNIM dikasih apa program Kampus Merdeka yang ada uangnya misalnya, sehingga lebih semangat kan. Ada SWOT, ada alternatif kebijakan. Yang keenam ada alternatif stakeholder. Stakeholder itu beberapa kepentingan. Misalnya di Jabon itu ada beberapa kepentingan. Misalnya untuk membuat laku rumah-rumah yang ada di Jabon, di belakang UNIM itu ada banyak rumah. Pak laku bagaimana kepentingannya? Nah, misalnya terus apa kepentingan untuk memperbaiki jalan dengan adanya UNIM itu harus jalannya yang besar, yang bagus, kuat, tidak cepat rusak. Kekuatan dan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam atau terpengaruh oleh kebijakan. Jadi kebijakan apa di situ? Oh, ternyata bangun waduk itu tidak segera waduk. Banyak orang yang butuh air. Ada orang yang kalau ada waduk misalnya kena ada namanya apa? Demam berdarah dan lain sebagainya. Ya, ada stakeholder. Terus ada analisis proses kebijakan. Menganalisis langkah-langkah yang ditempuh dari perencanaan hingga mengimplementasi kebijakan untuk memahami dinamika dan faktor yang mempengaruhi. Dianalisis prosesnya piye, bagaimana dari A sampai Z. Oh, kalau di UB sana di Dinoyo sudah dievaluasi. Oh,
ternyata nanti akan semakin padat, jalannya harus diperbesar, harus dibuat pengalihan arus. Kalau Unim nanti sangat besar, misalnya apa yang dilakukan? Paling nggak dapat PBB. Nah, proses kebijakan. Nah, akhirnya terjadi yang kedelapan, analisis permintaan. Acceptability analisis merupakan tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diusulkan. Ada yang cuek, ada yang mendukung. Nah, misalnya masyarakat sekitar mendukung Unim, ayo sekolah di Unim semuanya. Ada yang tidak suka, ngapain sekolah di Unim? Jelek misalnya. Nah, itu makanya penerimaannya bagaimana. Kalau masih ada muridnya dan banyak, ya berarti penerimaan masyarakat sekitar Mojokerto paling enggak masih bagus dengan kampus kita. Nah, tinggal kamu mempromosikan dirimu dengan teman-teman yang lain yang belum kuliah supaya misalnya mau masuk ke kampus ini. Jadi acceptability analysis. Yang kesembilan, alat pemodelan. Nah, jadi dapat memprediksi dampak kebijakan pada berbagai variabel. Ada model matematika atau ada grafiknya loh. Oh, Unim misalnya kok tambah sepi. Berarti penerimaan mahasiswanya yang mau ngampus berkurang karena jelek misalnya fasilitasnya. Nah, nanti biar pemangku kepentingan yang ada di Unim mengupgrade bagaimana kalau semua tempat duduk mahasiswa buat seperti sofa. Jadi ketika datang langsung ngantuk blek tidur sehingga tidak ada alasan nggak mau kuliah karena nanti sampai di kampus langsung sambil mendengarkan sambil tidur misalnya. Jadi ada penerimaan asal. Terus alat pemodelan, modeling tool. Oh, modeling tool itu eh, kalau kita lihat grafik ya seperti ini. Grafik grafik apa ya? Garis grafik aja gitu. Nah, seperti ini. Kita akan bisa lihat, oh, misalnya banyak tetap sekolah di Unim ini kelihatan dari mungkin sekarang nurun, lagi naik terus naik terus naik turun naik turun ya kan. Nah ini grafiknya, grafik-grafik ini nanti yang akan menentukan kebijakan publik itu. Yang disebut alat pemodelan atau modeling tuh. Analisis regresi, regresional analisis untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu dalam kebijakan. Analisis regresi, ya, ini harus tahu kamu anak mahasiswa aja. Ini kita lihat analisis regresi adalah teknik analisis statik dan modeling yang paling sering digunakan. Secara umum penggunaan sebuah modeling responsif seperti ini. Ini kalau kita gambar seperti ini. Ada grafik apa iki jenenge? Linier, ada grafik batang. Nah, ini bisa mengambil keputusan. Perbandingan kamera dan harga handphone. Grafik-grafik seperti ini. Regresi, grafik batang. Garis apa? Lingkaran. Nah, seperti ini.
Contoh ini, misalnya distribusi kekayaan pendukung negara Piala Dunia, seperti itu nantinya. Oh, antara perempuan dan laki-laki banyak laki-lakinya misalnya contohnya. Jadi sekolah yang hubungannya universitas misalnya teknik-teknik itu laku misalnya. Ini suka menulis, membaca, memasak dan menarik orang suka membaca. Nah, jadi di sekitar Jabon itu harus dijadikan universitas misalnya. Nah, ini akhirnya terjadi kebijakan sektor publik seperti itu. Oh iya ini. Oh, ini hasil regresi ya. Data definisi variabel, ukuran lingkaran, visualisasi, pemilihan model, estimasi parameter, uji hipotesis, evaluasi model. Nah, ini semoga anak-anak sosial tahu. Mereka ya, itu yang disebut dengan metode dan alat analisis kebijakan. Jadi macam-macam alatnya. Yang selanjutnya kita lihat lagi. Gambarkan bagaimana faktor ekonomi, politik, dan sosial dapat mempengaruhi proses ini. Faktor, nah, tadi digambarkan ya, faktor-faktor ekonomi, politik. Nah, misalnya politik, karena di Kabupaten Malang itu lebih dingin atau apa, akhirnya orang suka kuliah di daerah dingin. Terus selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Apa yang disebut dengan implementasi kebijakan? Implementasi kebijakan itu bagaimana kebijakan itu dilakukan. Jadi dijalankan apa bahasa. Jadi implementasi kebijakan itu melibatkan serangkaian langkah yang terperinci dan metodis. Nah, implementasi bahasa anu mereka diimplementasikan, dijalankan. Jalanannya piye? Hmm. Untuk menjalankan itu makanya harus pertama adanya analisis dan persiapan. Jadi harusnya dampak kebijakan untuk memahami aplikasi yang mungkin timbul. Oh, wis iki anu apa namanya? Kebijakan eh kebijakannya semua harus pembelajaran secara daring. Nah, misalnya ketika terjadi pandemi seperti itu, akhirnya ada yang protes tidak jelas katanya kalau ngajar. Ada yang sangat senang. Oh, ada masalah di
pulsanya, oh ada masalah di jaringannya, dampak yang mungkin timbul. Nah, akhirnya harus dilakukan pencegahan. Oh ini karena pulsa ya harus dibelikan pulsa. Nah, selanjutnya analisis, bukan analisis, implementasi. Selanjutnya adalah analisis sumber SDM-nya, anggaran, personal, dan teknologi. Teknologinya apa? Disuruh pakai YouTube, Zoom, tetapi tidak disediain WiFi yang baik. Ya percuma. Ketika kita awal-awal dulu kuliah, hilang ya, putus. Beda dengan sekarang di rumah ini, tidak disediakan Zoom, Zoom harus beli sendiri. Pakai Zoom yang 45 menit, putus. Nah, itu contohnya identifikasi sumber daya yang punya, yang diperlukan. Setelah itu baru bangun tim yang kuat, berkualitas dan memiliki keahlian yang sesuai. Oh, harus punya tim TK. Oh, harus punya saran dari ini. Oh, seharusnya seperti ini mahasiswa. Terus setelah itu baru direncanakan secara rinci. Tetapkan batas waktu untuk setiap tahap implementasi. Jelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Jadi, waktunya UTS pertemuan ke-8. Semua harus UTS. Kamu yang biasanya masih enak-enak, maksudnya dalam hal, alah masih lama. Loh, besok sudah harus UTS kebijakannya. Terus kamu yang mau tidak mau kuliah, misalnya, Pak, gak jelas kalau ngulang. Ya harus bagaimana? Kamu juga tahu, maksudnya kamu setting juga internet HP-mu atau wifi-mu. Nah, itu perencanaan rinci. Oh, harus harus ganti update HP. Android versi 4 sudah tidak bisa dibaca misalnya. Nah, sudah rinci baru pengembangan SDM. SDM-nya penting. Mau dibuat pembelajaran daring, buka Zoom aja nggak bisa. Beli Zoom nggak bisa. Laptopnya masih Pentium dual core atau core 7. Ya nggak bisa. Oh, nggak budaya seperti itu. Nah, apalah seperti itu SDM-nya buka laptop aja nggak bisa misalnya. Tambah susah, harus bisa mengembangkan sumber dayanya. Jadi dikasih alat komputer apapun, SDM-nya bagus, tetap bisa jalan. Makanya harus lakukan pelatihan yang personal yang terlibat agar mereka memahami kebijakan tugas baru mereka. Oh, ini yang bagian ngeprint ini, membuat Zoom. Oh, ini yang ini. Dan selanjutnya pastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuannya. Oh, dibuat Zoom, dibuat online untuk mengenalkan universitas kita. Mungkin sekarang blontang-blontang ya, mahasiswanya banyakan bangkunya daripada mahasiswanya. Tapi diharapkan 1 2 tahun ke depan harus banyak mahasiswanya daripada bangkunya. Bahkan nek bisa itu mahasiswanya kuliah sambil berdiri karena kurangan bangku. Nah, itu tantangan yang luar biasa. Kalau sudah pembangunan sumber daya manusia yang bagus, baru komunikasi efektif. Efektif itu mangku kepentingannya, tujuan, kebijakan, manfaat diimplikasikan bagi pihak yang terlibat. Jadi semuanya harus tahu. Ini lo Zoom, ini lo yang Zoom bayar, lo ini lo yang pakai komputernya seperti ini. Oh ini jaringannya ini. Nah, rusak jangan sampai misalnya ada alasan ya. Listriknya jeglek-jeglek, nggak boleh. Seperti itu ya. Dikomunikasikan secara efektif. Oh, tambah daya misalnya di visip, itu kan itu. Dan selanjutnya komunikasi efektif itu harus ada saluran komunikasi yang terbuka untuk pertanyaan dan umpan balik. Nah, kemarin kita belajar 112, 992, ada harus ada pertanyaan umpan balik itu untuk yang apa protes ke dalam produknya. Pertanyaan umpan baliknya. Nah, ada yang sorry satu Pak. Buat satu komunikasi. Nah, ada yang saluran tidak
tidak boleh dibuat main-main 112 24 jam. Jangan sampai kita yang hanya bertanya saja lewat 112. Nah, itu komunikasi efektif. Jadi tidak boleh itu di mainan. Selanjutnya pelaksanaan dan monitoring mulai kebijakan sesuai dengan cara rencana implementasi, pantauan, dan identifikasi atau atasi hambatan atau masalah yang muncul selama pelaksanaan. Oh, misalnya dengan wifi-nya di universitas kurang, misalnya pihak rektorat menambahi kapasitas sekali terhubung bisa 5 giga, bukan 1 giga lagi, atau lebih lah 10 giga. Selanjutnya evaluasi dan pembaruan. Evaluasi berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan, terima umpan balik. Terus ada dokumennya. Jadi seluruh proses implementasi itu dibuat dan hasil dievaluasi, didokumentasikan, diimplementasikan. Dan tidak ada catatan yang akurat dan dapat diakses untuk memperoleh edit dan berbagai macam itu. Pastikan ada catatan yang akurat. Oh, dulu hanya masih pakai Windows 7 misalnya. Sekarang Windows 10. Alatnya seperti ini. Penyebaran informasi, sebarkan informasi mengenai kebijakan kepada semua pihak yang terkait. Jadi semuanya harus tahu. Pastikan bahwa setiap orang yang terlibat memiliki akses ke dokumen kebijakan yang boleh. Nah, ini seperti ini. Implementasi yang diadopsi oleh pemerintah. Apa itu kita lihat? Di sini strategi implementasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah, perencanaannya harus matang. Jadi jangan sampai kebijakan terburu-buru. Besok harus membuat kilang, nggak boleh. Harus direncanakan dulu, dihitung tanahnya berapa. Kalau semua sudah beres, terus dibangun. Dibangun pun nanti ada evaluasi. Tenanan bangunnya, atau enggak. Nah, analisis risiko dan kebijakan sebelum implementasi. Terus tujuan yang jelas dan ukur kemajuan secara program. Harus matang misalnya. Yang kedua, harus partisipasi stakeholder. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, melibatkan berbagai pihak. Nah, partisipasi stakeholder penting. Yang ketiga adalah edukasi dan komunikasi. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat sekitar, informasinya bagaimana, nah, kebijakan itu apa, kok harga dinaikkan misalnya LPG, karena supaya alasannya subsidinya tidak banyak sehingga kita bisa membeli secara normal. Setelah edukasi dan komunikasi, penyusunan regulasi yang jelas. Pastikan regulasi, aturan main dan panduan pelaksanaan diatur dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Selanjutnya, sumber daya memadai. Nah, regulasi sudah, SDM-nya harus memadai. Adanya SDM dan infrastruktur yang cukup. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi kebijakan berkelanjutan. Pantau setelah, oh, kok seperti ini ya, kurang apa misalnya. Ada pengawasan sesuai dengan kebijakan jika diperlukan. Setelah itu ada kolaborasi antar instansi. Nah, seperti kemarin,
ada fasilitas kerjasama antar lembaga pemerintah dan kantor swasta untuk memastikan keselarasan dan kelancaran implementasi. Oh, ini harga semen kok naik. Nah, akhirnya perusahaan swasta pabrik semen harus memperbanyak produksi untuk stoknya supaya tidak habis semennya. Di kolaborasi seperti praktisi mengajar itu. Selanjutnya fleksibilitas dalam pelaksanaan. Nah, terdapat perubahan kondisi atau perubahan kebutuhan masyarakat. Fleksibel. Selanjutnya pemberdayaan lokal. Berikan kewenangan kepada pemerintah daerah pihak terkait untuk mengadaptasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tempat. Pemberdayaan lokal. Jadi kebijakan apa? Mojokerto jelas Majapahit ya tadi. Kak Majapahit yang sebenarnya ya. Jadi harus Majapahit tenang. Kulturnya harus ada. Selanjutnya adalah fleksibilitas dan pelaksanaan, pemberdayaan lokal, monitoring dan evaluasi kerja. Nah, dimonitor. Oh, ternyata pembangunan proyeknya bagus. Oh, ternyata belum. Dan evaluasi kinerja. Kinerjanya dilihat. Oh, sudah bagus. Buat sistem monitor yang efektif untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan dan menangani hambatan yang muncul. Selanjutnya adalah kalau sudah tinggal komitmen pemimpin. Komitmen pemimpinnya tidak mau ya tidak banyak terhempas. Biasanya adalah penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk mendukung implementasi kebijakan seperti sistem informasi manajemen dan atau platform e-government. Setelah penggunaan teknologi pengembangan kapasitas. Jadi ada pengembangan kapasitas bagi personal yang terlibat dalam implementasi. Jadi siapa yang misalnya kamu belajar di supaya bisa lah lakukan pelatihan. Misalnya kamu nanti di bagian keuangan harus belajar di bagian-bagian tentang keuangan. Nah, pengembangan kapasitas bagi personal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Tuh tadi. Jadi perlu dilakukan perencanaan yang baik, perencanaan yang matang. Selanjutnya adalah implementasi kebijakan itu bagaimana manajemen SDM-nya, sumber daya, anggaran, dan dapat mendukung atau menghambat implementasi kebijakan. Bagaimana manajemen sumber dayanya. Oh, ternyata menghambat implementasi kebijakan. Selanjutnya adalah evaluasi kebijakan. Penting dalam siklus kebijakan publik. Dapat digunakan mengukur keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan perlu dilihat. Oh, ternyata kurang misalnya dananya atau lebih misalnya. Ada partisipasi masyarakat. Penting bahwa masyarakat itu perlu diajak untuk berpartisipasi. Jadi mereka merasa punya, nah, misalnya dalam hal jalan, nah, masyarakat juga harus dilibatkan supaya mengerti, oh pembuatan jalannya seperti itu. Partisipasi masyarakat. Oh, pendananya 100 kurang 50 juta lagi baru bisa lah. Itu akhirnya pendanaan mengumpulkan agar masyarakat berpartisipasi.
ya beberapa hal yang bisa kita tahu. Oh, seperti itu. Perumusan terhadap. Ya, itu metode dan analisis kebijakan. Termasuk cost benefit. Sebentar, bentar. Nah, ini ya. Muka bisa buka semuanya. Nah, itu metode dan alat analisis kebijakan. Termasuk analisis cost benefit, analisis dampak sosial, dan analisis risiko. Penilaian kebijakan yang ada dan potensi serta dampaknya bagi masyarakat. Nah, ada penilaian analisis terhadap evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada atau berpotensi diterapkan peserta dampaknya terhadap masyarakat. Yang pertama analisis kebijakan yang ada. Jadi, oh ternyata sudah pernah dilakukan seperti ini. Oh ternyata stunting itu katanya kurang makan, kasih makanan. Ternyata nek makanannya kenyang, bayi itu bisa malah diabetes. Nah, misalnya seperti itu. Analisis kebijakan sudah ada. Tinjauan literatur, identifikasi pihak yang terlibat, evaluasi pelaksanaan. Selanjutnya analisis kebijakan potensi. Punya apa? Identifikasi masalah, tinjauan alternatif, konsultasi dengan para ahli. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penilaian dampak pada masyarakat. Efisiensi, keadilan, dampak sosial, kesejahteraan. Yang keempat adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan berbagai pandangan dan sudut. Pemangku kepentingan harus dilibatkan. Pertemuan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Tetap pantau pelaksanaan kebijakan dan ukur kinerjanya secara berkala. Di, di, dimonitor dan dievaluasi. Lakukan evaluasi berkala untuk menilai apakah kebijakan mencapai tujuan diinginkan. Nah, mengeluarkan kebijakan itu harus seperti itu. Nah, dampaknya apa? Misalnya di kampus Unim itu depannya itu kok harus dibuat apa namanya lebar misalnya. Oh, karena misalnya sering terjadi celaka di situ. Oh. Selanjutnya adalah pelajaran etika dan keadilan dalam kebijakan publik. Kita lihat etika dan keadilan dalam kebijakan publik. Ini adalah beberapa prinsip etika dalam mengambil keputusan kebijakan. Ada 9. Yang pertama harus berkeadilan. Pastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan hasil yang adil dan setara bagi semua pihak dan yang terlibat.
Jangan jangan asal bawa senang misalnya. Atau kebijaksanaan itu kebijaksanaan yang sana, yang bijak sananya, bukan kebijaksanaan, tapi yang bijak itu di sana. Menggampangkan yang lain, merusak yang lain. Jadi harus memberikan hasil dan hasil yang adil dan setara bagi semua pihak. Ya, selanjutnya keadilan justice itu menghindari diskriminasi dan memperlakukan semua individu atau kelompok dengan hormat dan adil. Misalnya suku Jawa, ya, suku Sumatera, sama dengan suku Aceh. Nah, karena orangnya pinter atau enggak, gitu. Nggak pinter ya bisa jadi PNS. Kalau enggak ya sudah jadi honorer misalnya. Selanjutnya ada prinsip yang kedua dalam pengambilan keputusan harus ada kemanusiaan. Bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kesejahteraan manusia dan menghormati HAM. Menghindari kebijakan yang dapat menyebabkan penderitaan manusia atau merugikan masyarakat. Misalnya apa? Kebijakan, ya misalnya hanya dibedakan ini nek, orang Jawa Jawa seperti ini, luar Jawa seperti ini. Nggak boleh. Kebijakan yang dapat menyebabkan penderitaan manusia atau merugikan masyarakat. Apa ini contohnya? Nah, ini misalnya kalau penderitaan masa penjajahan misalnya perbudakan kerja rodi dan tanam paksa. Yang lainnya misalnya penderitaan masa penjajahan, perubahan ekonomi, perubahan pendidikan, serta perubahan kehidupan keagamaan dan sosial budaya. Yaitu jangan sampai karena yang mayoritas misalnya Muslim, sementara ya orang non Muslim disingkirkan tidak di atau karena di situ non Muslim lebih besar daripada apa namanya yang Muslim, terus yang Muslim disia-sia seperti misalnya ada Rohingya. Kalau di luar negeri seperti itu nggak boleh penderitaan. Dia harus adil. Yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab, responsibility. Mengakui tanggung jawab sosial dan moral dalam pengambilan keputusan kebijakan. Kebijakan. Jadi harus tanggung jawabnya siapa ini? Bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari kebijakan yang diambil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini saya kasih contoh, misalnya ini contoh tanggung jawab terhadap konsekuensi dari kebijakan yang diambil. Nah, kita dapat mengambil contoh dari seorang pemimpin, misalnya perusahaannya, tapi bidang pemerintahan.
Dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang diambil. Contoh-contohnya ada 8. Misalnya yang pertama adalah analisis resiko. Resiko apa yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan? Identifikasi potensi positif dan negatif dari kebijakan yang diambil. Misalnya harus belajar secara daring di rumah karena pandemi kemarin. Supaya bisa tetap belajar lakukan daring. Karena pada saat pertama dulu daring tahun 2020 itu belum banyak yang kenal Zoom misalnya, belum kenal caranya bertukar pikiran, akhirnya kesulitan. Padahal pada saat pandemi dibutuhkan banyak uang ya, ya kan enggak membuat pertanggungjawaban enggak bayaran seperti itu. Risiko menyeluruh mengambil keputusan. Nah, jadi ada resikonya. Oh harus ini, kok ini. Keputusan A ini dikeluarkan, ini rusak atau keputusan B yang dikeluarkan. Yang kedua adalah kepedulian terhadap pihak terkait. Dampak kebijakan, pertimbangan keadilan dan keberlanjutan, kepedulian terhadap pihak terkait. Jadi ketika terjadi kebijakan publik itu, jangan karena kita tok, misalnya pelebaran jalan, jangan hanya ketika aja robohkan semua rumah yang mengganggu. Misalnya diberikan peringatan, diberikan iya, atau ganti rugi, pindah rumah atau bagaimana. Kebijakan karyawan, pelanggan, masyarakat di lingkungan daerah. Yang selanjutnya adalah transparansi dan komunikasi. Berkomunikasi dengan jelas tentang kebijakan yang diambil dan konsekuensinya kepada semua pihak terkait. Transparansi dapat membantu mengelola harapan dan membangun kepercayaan. Transparan dan komunikasi. Oh, duitnya mau 100 juta. Dapat lagi bangun apa namanya? Waduh, membangun jembatan atau membangun jalan. Semuanya harus dimintai tanya. Selanjutnya adalah evaluasi dampak jangka panjang. Jadi ini kalau dipakai 5 tahun bagaimana? Misalnya, oh ini hanya bertahan 2 tahun. Setelah itu mau buat yang baru. Nah, ini evaluasi dampak jangka panjangnya apa? Kampus Merdeka ini dampak jangka panjangnya apa? Nanti setelah presidennya ganti, nggak ganti kebijakan. Itu yang khawatirnya. Nggak boleh. Jangka panjangnya apa? Misalnya kamu ikut kegiatan praktisi, tak apa, latihan MSP. Kamu ketika lulus dari S1 benar-benar dapat mempunyai pengetahuan bukan hanya teori tapi praktek. Hmm. Jangka panjangnya seperti itu. Tidak hanya hari ini tok kamu Zoom dengan Pak Dian. Nanti setelah lulus, kamu siapa tahu di sekolahan, di tempat kerja bukan sih. Terus ada yang melakukan Zoom, apa, kamu bisa. Biasa, sudah pernah biasa. Jangka panjang. Apakah dengan Zoom terus kita tambah bodoh? Tidak juga. Malah kalau kita Zoom itu, kita enak mencari bahan di internet, di Google. Nah, kalau mahasiswa nggak jelas, ya harus bertanya, jangan diam saja. Kalau di kelas, kita harus bawa buku setumpuk. Tapi buat apa? Misalnya materi di halaman 250. Kalau kamu bawa buku, harus buka satu persatu. Tapi kalau kita e-book, 210 langsung diketik, 210, langsung keluarlah buku yang diinginkan tersebut, halaman dulu. Menurutku yang bodoh bukan karena sistemnya, tapi cara belajarnya kita. Waktunya belajar, tidak belajar misalnya. Waktunya kuliah, tidak datang. Tidak pernah foto Zoom. Mulai jaluk pinter. Tidak akan bisa, Pak. Padahal dengan Zoom itu lebih pinter. Karena apa? Orang paling nggak akan mencari atau menggambarkan yang bisa dia cari dari internet.
Jadi seperti ini kita belajar loh. Evaluasi jangka panjangnya apa? Evaluasi makan susu dan telur. Ya, bagi anak-anak berusia misalnya di bawah 10 tahun. Supaya ketika nanti 20 tahun lagi jadi orang, otaknya pintar. Dia tidak minterkan 1 2 tahun saja. Ini sampai seumur hidup. Dan selanjutnya ada monitoring dan penyesuaian. Jadi selalu monitor implementasi kebijakan dan evaluasi dampaknya secara berkala. Jika diperlukan, berani untuk melakukan penyesuaian untuk meminimalkan dampak negatif. Monitoring dan penyesuaian. Yang keenam ada tanggung jawab pribadi. Bentar ya. Tanggung jawab pribadi adalah bersedia untuk menanggung konsekuensi dari kebijakan yang diambil. Ini mencakup kesiapan untuk menerima kritik, belajar dan kesalahan dan melakukan perbaikan. Karena dia merasa salah, dia maju, gentle. Ini salah saya. Akhirnya tetap bisa berjalan. Banyak hal contohnya. Yang selanjutnya ada kepatuhan hukum dan etika. Nah, hukumnya sesuai dengan undang-undang KUHP pemerintah RI. Nah, etikanya bagaimana? Norma sosialnya bagaimana? Kedelapan, pembelajaran dan pengalaman. Dari hal tersebut harus dia bisa diambil pengalaman dan pembelajaran bagaimana dampaknya dapat membimbing keputusan di masa depan dengan baik. Itu tanggung jawab terhadap konsekuensi yang diambil. Kebijakan tadi, sorry, ini mau hilang ya.
Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat ya. Itu mungkin. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah evaluasi kebijakan. Mengapa evaluasi kebijakan penting dalam siklus kebijakan publik? Kita bisa jawab di sini. Tadi ya, sorry. Partisipasi, strategi implementasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah. Yang pertama, perencanaan matang, partisipasi stakeholder, edukasi komunikasi, penyusunan regulasi jelas, sumber daya memadai, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, kolaborasi antar pimpinan, fleksibel pemberlakuan, komitmen pemimpin, kola- eh, penggunaan teknologi, pengembangan kapasitas, itu adalah strategi implementasi yang kebijakan peningkatan mutu. Nah, itu jadi supaya kebijakan mutunya itu, kebijakan sektor publiknya itu bagus, harus seperti ini, perencanaan matang, partisipasi stakeholder, edukasi dan komunikasi, penyusunan regulasi yang jelas, berdaya yang memadai, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, kolaborasi antar instansi, fleksibilitas dalam pelaksanaan, ada pemberdayaan lokal, monitoring dan evaluasi kinerja, ada komitmen pemimpin, guna teknologi, pengembangan kapasitas. Itu adalah strategi implementasi kebijakan peningkatan publik. Kebijakan sektor publik, partisipasi masyarakat. Bentar ya, ada yang salah. Analisis kebijakan ya, ada analisis dampak, ada analisis sosial, ya, what? Ya salah, salah.
Bagaimana manajemen sumber daya yang baik ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi perencanaan SDM yang baik ada 10 ini aparatur, yaitu yang pertama adalah jangka pendek. Sorry, sorry, sorry. Adalah perencanaan strategis SDM, memastikan kompetensi karyawan sejalan dan misi, rekrutmen dan seleksi yang efektif, cermat, transparan, objektif. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan organisasi, mendorong pengembangan keterampilan. Yang keempat, penilaian kinerja yang teratur, ijazah berkala untuk berikan tuan balik dan karyawan. Yang selanjutnya adalah manajemen kinerja yang berfokus pada tujuan. Yang keenam, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, jadi harus imbang. Yang ketujuh, manajemen konflik dan komunikasi efektif. 8, penghargaan dan pengakuan. Yang kesembilan, pengelolaan kinerja terus-menerus. Yang ke-10 adalah komitmen pada keadilan dan diversitas. Tuh, pengembangan SDM yang baik ya untuk aparatur pemerintah. Selanjutnya, evaluasi kebijakan penting. 3 metode evaluasi yang dapat digunakan untuk keberhasilan setelah kebijakan. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Metode metode evaluasi kebijakan. Yang pertama adalah analisis cost benefit, manfaat biaya. Ada deskripsi, membandingkan manfaat diperoleh dengan biaya. Langkah-langkahnya, identifikasi, kuantifikasi, ku manfaat, membandingkan total manfaat. Yang kedua, analisis evaluasi dampak. Dampak atau perubahan yang terjadi bagi akibat dari kebijakan yang diterapkan. Dampaknya apa? S- Misalnya dampak kampus merdeka. Mahasiswa semakin giat memperoleh pengetahuan di luar kampus.
Yang ketiga adalah evaluasi realisasi tujuan atau goal. Nah, kamu diajarkan oleh dengan kampus Merdeka itu apa? Ngerti atau enggak kamu? Dong apa enggak? Kedatangan praktisi, tahu enggak maksudnya? Atau hanya pokoknya ingin dapat nilai bagus, kan bukan itu nanti tujuannya. Semua bisa dapat nilai bagus, tapi yang paling utama adalah pengalaman. Nah, kalau dulu zamannya Pak Dian awal-awal memang mahasiswa nomor satu rajin dulu. Jadi pokoknya ikut absen. Tapi nanti setelah itu, setelah rajin kamu harus apa namanya ngerti maksudnya apa. Oh, ini ya dengan evaluasi kebijakan ini ada realisasi tujuannya. Nah, jadi kamu belajar dengan Zoom ini tidak hanya untuk menghabiskan pulsa saja, tapi ngerti. Seperti ini kadang Pak Dian mencari. Oh iya ini apa ya? Ada evaluasi kebijakan, evaluasi semu, formal, dan keputusan teoritis. Jadi seperti itu. Kalau menurut William Dunn, nah, kamu nanti cari di Mbah Google. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Nah, nanti ada pertanyaan, manfaat dan tantangan yang muncul dalam melibatkan masyarakat mengambil keputusan kebijakan. Kamu jadi ngerti, oh enak. Emangnya terus melibatkan masyarakat terus beres semua. Belum tuh. Oh tidak melibatkan, emangnya langsung beres. Nggak penting, nggak mesti. Kita lihat, paling nggak ada dua tantangan. Ini. Jadi manfaat melibatkan masyarakat itu apa? Tidak untuk rame-rame atau menghabiskan dana, enggak. Tapi ternyata ada yang disebut dengan legitimasi dan akseptabilitas. Melibatkan masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan karena mencerminkan kebutuhan dan aspirasi langsung dari masyarakat. Oh, legitimasi butuh jalan bagus, kok dibantu subsidi sepeda motor. Nah, seperti itu misalnya. Oh, butuh jalan bagus ya, jalannya diperbaiki dong. Nah, seperti itu. Manfaat melibatkan masyarakat. Butuhnya masyarakat modal kerja, bukan dikasih uang tok untuk biaya hidup. Itu salah. Tapi nek gak dikasih seperti itu, nanti masyarakat pakai. Nah, jadi legitimasi masyarakat. Butuhnya apa masyarakat? Salah satunya pengetahuan lokal. Nah, setiap masyarakat itu memiliki unik pengetahuan unik tentang kondisi lokal. Misalnya Kabupaten Mojokerto dengan Kota Mojokerto sudah beda. Kota Mojokerto 3 kecamatan, Kabupaten Mojokerto 18. Bandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro yang 27 kecamatan. Atau Kabupaten Banyuwangi yang berapa kecamatannya. Beda sudah jaraknya jauh. Kalau di Mojokerto, Sasreng gitu sudah sampai Dawar. Sasreng sudah sampai Jalan Majapahit. Kamu kalau sudah di Bojonegoro bagian utara yang berbatasan dengan Madiun, mau ke Tuban atau ke daerah Pak Dian itu, daerah Sumberjo atau apa itu bisa butuh waktu 4 jam. Padahal kita tahu 3 jam ya, 3 jam 4 jam. Padahal kita tahu 2 jam dari Mojokerto sudah sampai Malang, 2 jam setengah. 1 jam belum sampai sudah sampai Surabaya. Akhirnya masyarakatnya kalau mau ke kota itu ya rada ayas-ayasan soalnya kan butuh pendanaan yang lebih. Dan agak agar membedakan masyarakat Mojokerto yang notabene gunung dengan masyarakat Banyuwangi beda. Yang notabene laut atau masyarakat Demak sana, Jeporo bisa berbeda. Makan ikan itu seperti apa ya? Sudah bosan ya tiap hari makan ikan di laut. Bandingkan dengan masyarakat yang ada di Mojokerto. Baru ngambil ikan apa itu yang ada di sungai itu, iwak jentik apa itu? Nikmatnya ikan apa yang namanya? Iwak itu sudah lewat biasa. Nah, padahal kalau masyarakat Jepara, masyarakat Semarang itu tiap hari makan ikan sudah bosen mungkin. Ada pengetahuan lokal yang berbeda. Mojokerto punya
keterlibatan dengan sejarah ibu kota Majapahit dengan banyak. Tapi Bojonegoro misalnya punya keterlibatan dengan Prabu Anglingdarmo, apalagi itu. Oh, dengan Jombang aja beda. Di sana sudah apa ya Majapahit yang ada akhir karena di situ sudah mulai banyak pondok, ya berhubungan dengan agamaan Islam lah. Raja lima terakhir. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas keputusan. Jadi nek misalnya kita bangun jalan itu hanya 2 senti. Ternyata oh, sebelum sampai setahun sudah hancur. Akhirnya dengan melibatkan masyarakat, harus 20 senti. Akhirnya jalannya benar-benar awet. Jadi perspektif pengalaman ke dalam proses keputusan yang dapat meningkatkan kualitas dan suksesan kebijakan. Dapat pemangku kepentingan dapat risiko dan nilai yang mungkin terlewatkan. Nah, tapi itu keuntungannya. Ini kerugiannya adalah tidak semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah atau efektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa kelompok mungkin kurang mewakili atau memiliki kendala yang menghambat partisipasi mereka. Misalnya karena satunya masyarakatnya misalnya dari Unim itu yang banyak kuliah dari Mojosari sama apa namanya Pacet ya. Terus semuanya disamaratakan Mojokerto itu seperti apa namanya Pacet atau Mojosari. Padahal ada masyarakat temanmu yang misalnya kuliah dari Jombang, ada dari Bojonegoro misalnya. Mau gunungnya gunung ya nggak seperti di Pacet yang subur itu. Gunungnya gunung kapur, bahkan kadang tidak bisa tumbuh. Jadi tidak mewakili. Makanya harus melakukan studi bandingnya menggunakan data BPS itu yang lengkap. Nah, kalau di sini kasih contoh kelompok yang kurang mampu dan kelompok minoritas mungkin menghadapi hambatan ekonomi kurang mampu ya miskin mungkin. Kalau minoritas misalnya kelompok Tionghoa, yang lainnya Jawa sama Sumatera, ke Mojopahitan. Yang minoritas misalnya Cina ya, dia nggak mau masuk Unim, dia masuk TNH sana, minoritas TNH. Padahal kalau Unim misalnya, apalagi dia mungkin dengan nama Islam ya, yang merasa tidak Islam nggak mau masuk. Ya, dia wilayah TNH, misalnya Universitas Hang Tuah, itu makanya dia lebih mahal bayarnya. Itu contoh yang tidak terwakili misalnya. Kelompok kelompok minoritas dan hambatan ekonomi yang miskin mau diajak mikir itu besok harus makan apa nggak bisa dia mikir besok itu makan apa ya aku kok dijak mikir buat jembatan emangnya nggak nggak cari makan atau besok emangnya mau makan semen misalnya dengan melibatkan masyarakat ada konflik dan pertentangan. Nah, kemarin saya contohkan misalnya pertentangan masyarakat Madura dengan Kalimantan yang apa namanya terjadi peristiwa Sampit itu misalnya masyarakat Jawa dengan Papua. Nah, karena Papua merasa kok Jawa sugih-sugih ya, kaya-kaya kalau di Papua. Sementara masyarakatnya yang di Papua banyak miskin. Karena misalnya untuk pendidikan, untuk makan itu masyarakat Papua masih kurang. Sekolahnya kurang juga. Yang mendatanya dari Jawa, sekolahnya di Mojokerto, di walaupun di Dawar Blandong, ya lebih baik daripada sekolah di Papua sana misalnya. Nah, kepentingan bisnisnya juga beda. Kalau sudah sampai ke Papua, mungkin masyarakat Jawa benar-benar berbisnis. Kalau orang Papua sana katanya kalau dapat uang sedikit sudah untuk hai gitu, untuk mendem gitu. Akhirnya tidak terkumpul dananya. Apa namanya? Ya uangnya nggak terkumpul karena untuk hai tadi minuman keras. Sementara orang yang
Jawa atau Madura dapat berapapun ditabung sehingga cepat bisa beli mobil sih Pak. Masyarakat sana harus misalnya miras atau apa. Yang ketiga adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Iya, misalnya satu masyarakat campur ya. Orang Jawa misalnya, apalagi ya dari Mojokerto, dari Jakarta, bisa ngerti harus seperti ini. Keterampilannya ini. Tapi ketika masyarakat asli Papua yang biasa tidak pakai baju itu, kok TK apa ini, dia taunya hanya berburu, mencari makan, sungai apa, disuruh buat gedung, ya nggak bisa. Kalau buat rumah mungkin biasa bisa, keterampilan. Nah itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan yang baik. Contoh ini seperti pijakan kesehatan atau pijakan teknologi. Orang Papua dikasih HP, bingung yang pedalaman. Ini alat apa ini diutek-utek gak iso. Beda dengan Jawa. Kebijakan kesehatan. Kalau orang primitif, bukan primitif ya, orang yang biasa jauh dari keadaan kesehatan, dia mungkin pakai dukun itu kek ya. Nah, balik alhamdulillah nek ya mate awalnya. Beda dengan kebijakan kesehatan. Lagi flu aja langsung dibawa ke puskesmas. Jadi harus memerlukan pemahaman khusus untuk memberikan kontribusi yang bermakna. Itu keuntungan dan kerugian dari penggunaan masyarakat. Mungkin itu pertemuan kali ini. Dia juga agak ngantuk, nggak tahu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu bagi teman-teman. Jadi persiapan UTS-nya seperti itu. Dibaca, dipelajari, dicari di Google, di internet. Jadi tidak kaget. Saya harapkan semuanya juga ITS dengan baik. Monggo, kalau ada yang mau nanyakan sebelum kita akhiri. Silakan Mbaknya, Mas Nabil, ada yang tanya enggak? Mbak April, Mbak Nadia, ayo Mbak Dita silakan tanya. Mbak Dian ngantuk nih. Oke, kalau ada yang ditanyakan, kita mengambil presensi, screenshot, setelah itu kita bisa akhiri pertemuan. Nah, tinggal besok pelayanan publik, setelah itu kita UTS. Monggo, dibuka semua ya kameranya. Oke, Mbak Aprilia, mungkin bisa dibuka kah? Atau dia kerja? Silakan dibuka. Jadi kita bisa lihat teman-teman kita. Ini beberapa minggu ini kita ketemunya lewat Zoom ya. Kadang jarang ke kampus, ketemu ke kampus. Oke, kalau gitu silakan menghadap sini. Saya screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, demikian hari ini pertemuannya. Terima kasih atas kehadirannya. Tinggal besok kabar. Semoga untuk soal-soal belajar kamu pelajari tadi ya dari kiriman Pak Dian di grup. Semoga hari ini kita memperoleh manfaat dari pembelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.